Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gue mau bicara ya. Gue mau bahas satu topik ya. Ini apa ya, iseng-iseng aja ngomong lah ya guys ya. Kita kan nggak selalu harus jawab-jawab pertanyaan terus kan gitu ya. Gue pengen coba sedikit ngomongin hal lain gitu ya. Nah, hari ini gue pengen ngomongin soal jam brand Breguet guys. Breguet gitu ya. Nah, ini Breguet ya adalah sebenarnya merek jam bagus ya guys ya. Ini gue cuma mau hari ini buat video dan gue mau kayak ngomong-ngomong aja lah apa yang ada di otak gue gitu ya. Ini brand bagus, Breguet. Kalau kalian mungkin belum tahu ya, ini brand yang sebenarnya boleh disandingin sama Vacheron Constantin, Patek Philippe gitu ya. Ini dia nggak masuk Holy Trinity, tapi bukan berarti dia tuh jelek gitu guys, bukan gitu ya. Sama kayak Alanga and Sona, itu dia bukan dia nggak masuk Holy Trinity, dia nggak masuk kayak kayak Audemars Piguet gitu ya. Itu kan yang di-consider yang dipertimbangkan sebagai top 3 brand gitu ya. 3 brand dari Swiss gitu ya. Audemars Piguet, Vacheron sama Patek gitu ya. Nah, itu A. Lange & Söhne tuh kan nggak masuk gitu kan. Tapi kan bukan berarti dia jadi lebih bawahnya gitu, enggak gitu. Nah, Breguet tuh sebenarnya boleh saing sama mereka guys, sama Vacheron sama Patek gitu ya. Boleh gitu loh. Nah, tapi ini brand sayang nggak terkenal gitu ya, kurang terkenal. Dan dan bukan karena jelek, tapi karena memang kalau menurut gua ini karena brand ini ya di manage tuh salah sama Swatch Group. Breguet ini sekarang dimilikin sama Swatch Group yang punya Omega, Longines gitu ya. Nah, mereka ini menurut gua ngerusak ini brand gitu loh. Ngerusaknya gimana? Karena manage-nya nggak bener. Ngerusak dengan manage-nya nggak bener, di mismanage. Jadi ini brand yang mestinya bagus tapi kok jadi busuk gitu loh. Gobloknya nggak karu-karuan gitu. Jadi kayak misalnya Breguet waktu kemarin gitu ya, kayaknya setahun lalu gitu ya, dia keluarin dia ada satu line sportnya mereka gitu ya, Breguet Type 20 gitu ya. Dan itu model terkenal banget gitu ya. Yang zaman dulu itu modelnya bagus banget tuh, gitu ya. Gue juga pernah gue juga naksir sama itu jam gitu ya. Dan dan itu jam dulu tuh yang generasi dulunya tuh 39 mili gitu. Tapi akhirnya pokoknya dia keluarin yang baru ya. Waduh, jadi jeleknya nggak karu-karuan gitu loh. Jadi gede gitu ya. Terus udah gitu desainnya nggak bagus gitu, jadi nggak bagus pokoknya tuh. Makanya menurut gue tuh Swatch Group tuh kayaknya tuh nggak bener gitu loh, manage ini brand kayak ngaco banget gitu loh, nggak karu-karuan gitu loh. Tapi tapi akhirnya ya, nah tapi kenapa gue hari ini pengen ngomongin Breguet ya, karena begini guys, karena gue dapat berita gitu ya, gue baru baca gitu ya, kalau ternyata tuh Breguet ini, mungkin berita sih udah lama gitu ya, nggak bilang baru, sekitar Oktober 2024 gitu ya. Jadi udah berapa minggu lalu lah, bukannya kayak langsung bukan kayak baru berapa hari gitu, mungkin udah agak lama lah ya, berapa minggu gitu ya. Bulan kemarin gitu ya, Oktober, itu Breguet dia dapetin CEO baru. Nah, ini yang bikin gue merasa ya, ini brand mungkin ada harapan ke depan guys gitu ya. Karena kenapa? Karena ini orang yang di hire sama si Breguet gitu ya. Ini orang dulunya di Omega. Dia lama banget di Omega, dan kita tahu di Swatch ya, yang merek, dari segitu banyak merek yang dipegang sama Swatch, dari Longines, Breguet, Blancpain, semua gitu ya. Itu anak master Swatch tuh si Omega, karena Omega tuh yang paling top gitu loh. Semua resources, semua dikasihnya ke Omega gitu ya. Nah, dan orang ini lama di Omega guys. Orang ini lama di Omega, dan orang ini waktu jadi top orang posisi tinggi di Omega ya. Kita lihat sendiri gitu ya, Omega beberapa tahun ya dipegang sama dia, banyak rilis yang bagus-bagus gitu loh. Contohnya Ed White gitu ya. Ed White itu dulu waktu dirilis pertama kali ya, wah itu Speedmaster Ed White tuh gempar banget tuh orang tuh gitu. Nah, itu Ed White dirilis suatu orang itu di Omega gitu loh. Nah, makanya
gue merasa ya mungkin ya ini prediksi aja sih ya, mungkin sekarang Swatch lihat gitu ya, kayaknya ini Breguet kok sebenarnya ada potensi ke depan gitu ya, ada potensi karena Breguet kan seperti gue bilang sebenarnya brand bagus, boleh disanding sama Vacheron, tapi kok nggak terlalu dianggap sama orang kayak orang-orang watch lover gitu loh. Nah makanya akhirnya di hire nih orang dipindah jadi ke dari Omega dia masuk ke Breguet gitu. Nah, gue merasa mungkin Swatch pengen bangkitin ini brand, pengen pelan-pelan bangkitin ini brand gitu ya, supaya makin terkenal, supaya makin bagus gitu loh ke depannya gitu loh. Nah, gue agak ada harapan sih karena ini orang siapa nih yang CEO barunya ini, si George Kissling namanya ya, orang Swiss. Dulu dia soalnya banyak di Omega dan di tangan dia Omega kayaknya lumayan sukses tuh. Nah, makanya gue seneng tuh waktu gue denger kabar orang dari Omega dipindah ke Breguet. Nah berarti Swatch mulai pindahin dialokasiin mulai ke top brandnya gitu. Karena kan dari semua brand-brand yang dipegang sama Swatch itu yang Breguet itu topnya, itu kan topnya tuh gitu, yang boleh disandingin sama Vacheron, Patek gitu kan. Nah jadi ya gue seneng sih guys gitu sama ini news gitu ya waktu gue denger gitu ya. Dan dan menurut gua Breguet ke depan mungkin ada harapan gitu ya, karena jujuran ngomong selama kayak kemarin-kemarin ya gua agak kurang suka sih sama Breguet ya, karena gua ngerasa kok kayaknya brandnya emang sebenarnya ada potensi tapi bego gitu ya. Kayak misalnya contoh Breguet Type 20 gitu, itu kan line sport mereka gitu kan, itu yang generasi yang dulu ya bagus, tapi nggak dia keluarin generasi yang baru gitu ya, waduh itu sangat mengecewakan sekali, jelek banget gitu, sangat jelek gitu. Jadi model sport dia aja yang paling sekarang kan perusahaan-perusahaan jam guys, kita harus akui gitu ya, yang paling penting tuh sportnya gitu loh, sport line-nya gitu loh. Nah ini sport line-nya Breguet ya, type 20 gitu ya, type 20, 21 gitu ya. Dia rilis ulang gitu ya, ini new generation tapi jeleknya minta ampun gitu loh. Aduh, jadi kayak nggak ada kayak sangat mengecewakan gitu ya. Jadi ya gue merasa kayaknya ya semoga dengan CEO yang baru ini ya guys ya, menurut gue ya semoga bisa ada harapan guys gitu ya, semoga ada harapan gitu ya, gitu loh ya. Gue cuma mau kasih tau aja sih, Breguet nih sebenarnya brand bagus gitu, tapi sayang selama ini goblok di mismanage gitu ya. Tapi dengan CEO-nya sekarang baru dari Omega, gue rasa Breguet bisa ke depan bisa bangkit mungkin gitu ya, gitu. Dan begitu dan gue merasa itu mungkin benar, karena kenapa? Karena baru minggu kemarin Breguet keluarin jam yang bagus gitu. Nah itu nanti gue akan bahas di video berikutnya gitu guys ya, biar nggak kepanjangan. Oke guys, begini aja kali ya video kali ini. Dan guys, kalau misalnya kalian suka jam tangan gitu ya, jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan Gojam di video berikutnya. Makasih guys udah nonton, bye bye.